Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ella Septiani, NPM 21130530054 dari Prodi PGSD angkatan 2021 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelumnya saya akan menyampaikan review mengenai salam pramuka, sifat dan tingkatan pramuka. Dari video yang telah saya lihat dan saya pelajari berisi mengenai pengertian pramuka atau pengertian salam pramuka. Salam pramuka adalah salam yang digunakan oleh anggota pramuka sebagai wujud penghargaan terhadap anggota pramuka lainnya. Dan salam pramuka diberikan dengan cara memberikan hormat terlebih dahulu sambil meneriaki kata salam pramuka, dan seseorang yang menerima salam biasanya menjawab dengan kata salam. Kemudian fungsi dari salam pramuka sendiri adalah sebagai tanda sebuah kedisiplinan serta mewujudkan sebuah ikatan yang kuat antara sesama anggota pramuka lainnya. Macam-macam dari salam pramuka, yang pertama biasanya adalah diberikan kepada sesama anggota pramuka saja, siapa saja yang melihat anggota pramuka yang lain dan terlebih dahulu melihat anggota pramuka yang lain, maka lebih baik dialah yang mengucapkan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu salam hormat. Salam hormat adalah salam yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu hal yang kedudukannya lebih tinggi dari kita. Salam ini dapat diberikan kepada bendera kebangsaan, kemudian jenazah dan pejabat, serta petinggi negara seperti presiden, panglima, para menteri, dan pada saat menyanyikan lagu kebangsaan. Yang ketiga yaitu salam janji, yaitu salam yang digunakan ketika ada anggota yang dilantik. Salam ini diberikan ketika dia mengucapkan janji di Dwi Satya dan Tri Satya. Kemudian mengenai sifat gerakan pramuka. Berdasarkan resolusi Konferensi Panduan Dunia tahun 1924 di Denmark, maka kepanduan memiliki 3 sifat, yaitu nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan kependidikan itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Yang kedua yaitu internasional, yang berarti di mana bahwa organisasi kepanduan negara maupun di dunia harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan di antara sesama pandu dan sesama manusia, tanpa membeda-bedakan antara secara agama, tingkatan, golongan, serta suku dan bangsa. Kemudian yang ketiga yaitu ada sifat universal, berarti bahwa kepanduan dapat digunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja yang di dalam pelaksanaannya pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar metode kepanduan. Kemudian di materi selanjutnya yaitu ada tingkatan dalam gerakan kepramukaan. Tingkatan dalam kepramukaan adalah sebuah tingkatan yang ditentukan oleh keanggotaannya. Kemampuannya itu disebut dengan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU. Untuk pramuka siaga terdapat 3 tingkatan, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Kemudian di pramuka penggalang memiliki 3 tingkatan, penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Kemudian di pramuka penegak memiliki 2 tingkatan, yaitu penegakan bantara dan penegakan laksana. Untuk penegak sendiri hanya memiliki 1 tingkatan pramuka juga yang terdapat di tingkatan khusus yang disebut tingkatan Garuda, yaitu di mana tingkatan tertinggi di dalam setiap kelompok umur di setiap kepramukaan. Kelompok umur sendiri dibagi menjadi 4, yaitu pertama kelompok 7-10 tahun dan disebut pramuka siaga, yaitu kelompok 2. Kemudian ada kelompok penggalang di umur 11-15 tahun. Yang ketiga kelompok penegak umur 16-20 tahun. Yang keempat kelompok pendega umur 21-25 tahun. Di dalam pramuka juga terdapat kelompok khusus, yaitu kelompok ditujukan kepada orang yang memiliki kedudukan dalam kepramukaan. Setiap kepramukaan seperti pembina adalah sebutan bagi orang dewasa yang memimpin kepramukaan atau pramuka. Kemudian pramuka andalan adalah anggota pramuka yang mengambil bagian dalam keanggotaan kuartir dalam pramuka, seperti pelatih, pamongsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Sekian review dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.